Halo teman-teman, kembali lagi di sini bareng Mister Fun Code. Kita mau lanjutin project Rocket versus Meteor. Oke, kalau kalian sudah mengikuti di part yang pertama, harusnya kalian sudah bisa nambahin kayak gini ya. Nih, sudah bisa nambahin apa kemarin? Ya, sudah bisa menambahkan roketnya bisa gerak kiri dan kanan pakai tombol apa? Tombolnya A ke kiri, D ke kanan. Oke, kayak gitu. Saatnya kita mau lanjutin untuk menambahkan beberapa program yang lainnya. Yaitu apa? Ya tentu saja kita nanti harus menambahkan meteor-meteornya. Oke, let's go. Kita kecilin dulu. Ya, ini dia teman-teman, saatnya kita menambahkan meteor. Nah, di sini sebenarnya tidak ada sprite meteor bawaan ya teman-teman. Jadi kita harus menggambar sendiri. Nah, cara gambarnya gimana? Kalian bisa ke bawah sini ya. Nggak usah dipencet ya, ini nggak usah dipencet karena mouse-nya geser ke sini aja, nggak usah dipencet, terus nanti bakal ada muncul di sini gambar kuas ya. Jadi kita nanti bakal menggambar secara manual bentuk dari meteornya. Jadi kalian klik saja ini dan sudah muncul satu halaman kosong. Kalian bisa kasih nama aja biar lebih nyaman nanti ya, meteor kayak gini. Oke, terus yang di bagian sini juga kita kasih nama ya sprite-nya. Kita kasih nama meteor juga. Oke, kayak gini. Jadi ketika nanti kita mau menyebut sprite-nya ya, tinggal kita sebut sesuai dengan namanya, yaitu meteor. Nah, untuk menggambar meteor, kita bisa pakai kuas ini ya, teman-teman, di sini. Oke, di sebelah kiri ada kuas, dan ya, langsung saja, teman-teman. Kalian bisa bikin bentuk yang terserah ya, aneh-aneh juga boleh nih, misal kayak gini, ya kan, tuh. Ini ngasal aja ya, teman-teman ya, nggak tahu meteor bentuknya kayak gimana. Oke, misal seperti ini, teman-teman. Nah, habis itu nih warnanya kan ungu ya. Kalian bisa ubah aja warnanya, teman-teman. Kalian bisa ubah nih, kita pencet dulu tombol embernya, terus kita geser ke kiri biar jadi hitam ya. Terus ini saturation kita geser ke sana. Oke, terus tinggal kita klik garisnya, boom. Oke, nah diisi di dalamnya kalian bisa ubah juga dengan warna yang lain, teman-teman ya. Misal warnanya jadi warna abu-abu gitu kan. Kita coba warna ini abu-abu. Kayak gini, mungkin agak terang dikit. Nah, ini mungkin ya. Nah, itu dia, teman-teman. Oke. Terus untuk efek-efek yang lain bisa kita tambahin saja ya. Misal ini ada efek kayak gini nih, misal ya. Tuh. Aduh, ntar ini warnanya masih abu-abu ternyata. Kalian bisa undo dulu. Oke, terus kita set lagi warnanya jadi hitam ya. Kita geser ke kiri lagi. Nah, tinggal kita taruh aja kayak gini misal ya. Tuh. Ini efek. Bentar, dia bisa nggak? Nah, bisa nih. Oke, malah kecoret. Coba kita undo dulu. Undo lagi. Undo lagi. Nah, kebanyakan andunya. Nah, saya kayak gini aja. Oke, nah di sini kita kasih garis misal kayak gini. Terus apa lagi? Misal kayak gini ya kan? Atau kayak gimana bebas teman-teman ya. Ini buat variasi saja biar punya kalian nanti lebih berwarna juga teman-teman. Oke, seperti ini mungkin ya. Ada sedikit gerenjalan-gerenjalan karena ya anggap aja ini batu meteor ya teman-teman ya. Oke, sudah jadi mungkin kayak gini aja ya teman-teman. Saatnya kita mau atur ya, dia mau ditaruh di mana. Kita ke kode, terus kita kasih dulu ukurannya, misal jadi 50 gitu kan. Masih terlalu besar, kita kasih misal 40, sorry 40, atau 35 mungkin. Terserah teman-teman ya. Secukupnya saja kalian. Kayak 30 deh, kayak gini deh. Oke, nih meteorku sudah jadi teman-teman ya, sprite-nya. Kalian bisa gambar dulu nih. Oke, kalau sudah saatnya kita tambahin program biar meteornya jatuh dari atas ke bawah. Nah, kayak gini ya kan. Ini miripnya kayak contoh yang sudah kalian lihat di part 1 ya, teman-teman. Jadi di sini kita bakal pakai seperti biasa ya. Untuk awalan kita kasih green flag dulu. Habis itu, karena nanti bakal ada banyak teman-teman, kita bakal menggunakan namanya adalah clone. Nah, masih ingat tentang clone? Apa itu clone? Ayo. Clone itu untuk apa? Memperbanyak atau menggandakan suatu sprite. Nah, untuk melakukan itu, kita nanti bakal bikin clone terus-menerus alias selamanya. Maka kita harus pakai forever dulu di sini. Nah, kita taruh forever. Habis itu clone di mana ya? Kita tinggal scroll ke bawah saja di bagian mana nih? Control ya di sini. Tuh, sudah ada di bawah sini teman-teman, create clone of myself. Berarti apa? Membuat
salinan dari dirinya sendiri. Oke. Nah, kemudian ketika dia bakal membuat clone dari dirinya sendiri, teman-teman nanti akan melakukan sesuatu ya, yaitu bergerak dari atas ke bawah. Nah, kita akan bikin di sampingnya sini, teman-teman ya, untuk mengatur ya setiap salinan dari sprite-nya nanti bakal ngapain saja. Oke, kita kasih aja. Jadi dia nanti akan nyambung ya, teman-teman. Gampangnya dari create clone, nanti dia akan ngapain setiap clone-nya. Oke, when I start as a clone, nah ini dia kita akan program di sini, teman-teman. Dia akan berada di bagian atas sini dulu, teman-teman. Oke, ini mirip kayak yang bikin apel waktu itu ya. Jadi kita bisa ke motion, terus tinggal go to saja. Nah, go to-nya kita bakal ngeset di atas. Kalau di atas berarti Y-nya berapa nih, kita coba taruh di atas ya. Kita dapetin 165, coba atas lagi 180-an ya biasanya. Oke, kita kasih 180 di sini. Bentar. Kok dia nggak mau? Nah, oke, kita hapus saja 180. Terus X-nya, nah X-nya kan kita pengennya dia apa? Bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah tengah-tengah sini, atau lainnya. Maka kita harus bikin dia secara acak. Kalau mau ngeset acak, berarti kayak gimana? Kita bisa tambahkan namanya adalah pick random. Nah, kalian bisa ke operator di sini, pick random, kita taruh di dalamnya X. Tuh. Oke, paling kiri, X paling kiri itu minus, coba kita cek ya. Kita pengen dia nggak terlalu ke kiri, misal taruh sini aja, berarti itu sekitar minus 190, misal di sini coba 100, ya 80 lah ya teman-teman, kita kasih aja minus 180 kayak gini, terus yang paling kanan berarti sebaliknya ya 180. Oke, seperti ini teman-teman ya, kurang lebih untuk tahap pertama kita. Tuh, dia sudah ada banyak clone-nya ya di atas sana teman-teman, dari minus 180 sampai 180 secara acak kayak gitu. Oke, nice. Berikutnya apa teman-teman? Setelah dia go to di bagian atas, maka dia nanti akan tentu saja jatuh ya. Nah, kalau jatuh berarti kita harus menggerakkan dia terus-menerus ke bawah, teman-teman. Sebenarnya nggak terus-menerus ya. Kita akan menggunakan namanya adalah repeat until. Nah, di sini. Jadi dia akan ke bawah sampai kapan sih? Gitu kan. Nah, ini kita kasih aja repeat until kayak gini ya. Nah, repeat until kapan? Jadi di sini nanti akan ada dua kondisi ya. Antara dia udah sampai bawah sini, ya kan? Atau dia udah menyentuh roket. Oke, maka karena ada dua kondisi yang harus terpenuhi, kita bukan dua kondisi ya, salah satu dari kondisi tersebut terpenuhi, maka kita bisa menggunakan namanya adalah OR. Oke, di bagian sini OR, jadi gampangnya apa? Kita akan bergerak ke bawah sampai di posisi bawah sini, atau sampai dia kena roketnya. Nah, ini kan OR nih. Nah, OR kan artinya atau. Maka kita bisa pilih salah satu kondisi tersebut. Oke, berikutnya kita tinggal kasih aja ya, teman-teman di sini. Yang pertama apa? Dia sampai di bawah sini, teman-teman. Maka kita bisa kasih operator ya untuk ngeset posisi X-nya. Ini kita taruh sini dulu biar kelihatan ya. Nah, posisi kok X, maaf, posisi Y, karena kan ke bawah nih, semakin ke bawah dia semakin berkurang Y-nya. Maka kita harus cek di sini teman-teman ya, di motion, kita ambil namanya Y position. Nah, Y position kurang dari berapa? Karena di bawah sini kita coba cek ya. Nah, nih misalnya kita taruh sini, ternyata Y-nya itu minus 152. Nah, kita anggap saja minus 150 teman-teman. Jadi kalau dia sudah di bawah minus 150, maka dia nanti akan hilang, atau 160 deh, biar makin ke bawah sekalian. Nah, kayak gini. Oke. Seperti ini teman-teman, berarti minus 160 itu agak bawah lagi nih, tuh, segini mungkin. Nah, oke. Ini kita masukin sebagai kondisi pertama. Nah, kondisi kedua nanti apa? Yaitu ketika menyentuh roket. Nah, ini gampang aja nih, kalau menyentuh roket kita bisa kemana? Ke bagian sensing nih, terus kita cari aja touching. Nah, ini di sini udah ada touching. Touching apa? Roket ya. Kita cari aja rocket ship namanya di sini ya. Nah, kita klik, terus kita masukin di bagian OR yang samping kanannya sini. Nah, nih, klik tuh. Udah masuk, dan OR-nya ini kita geser dan masukin ke dalam repeat until-nya. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, ini kita kecilin dulu biar kelihatan. Tuh, sudah punya seperti ini. Oke, nah sekarang tinggal melakukan apa? Tinggal melakukan ke bawah. Nah, kalau ke bawah berarti apa? Yang berubah X-nya atau Y-nya? Y-nya. Oke, kita cari aja di sini ya, change Y by. Nih, change Y by. Nah, kita bisa
set untuk kecepatannya teman-teman ya. Kalian bisa coba aja -5 atau minus berapa ya, karena dia ke bawah ya. Ke bawah itu semakin berkurang Y-nya, maka kita kasih minus. Contohnya di sini aku mau kasih -8 ya, biar kelihatan ya nanti dia turunnya seberapa cepet tuh. Nah, tuh kalian bisa lihat tuh. Nah, oke. Cukup cepet, teman-teman. Oke, seperti ini tuh. Hujan meteor sangat deras. Oke. Nah, ini untuk menurunkan meteor dari atas ke bawah. Nah, silakan teman-teman bisa coba dulu. Oke, kalau sudah berhasil turun kayak tadi ya, saatnya kita perbaiki teman-teman karena kan tadi terlalu rapat tuh. Nah, kita bisa kasih jeda waktu ya di green flag-nya sini, teman-teman. Nih, ini kan tadi create clone, habis itu dia langsung bikin clone lagi. Nah, dia terlalu cepat ternyata. Kita harus kasih jeda waktu untuk membuat clone yang berikutnya. Jadi kita bisa ke control, terus di sini ada wait. Nah, kalian bisa set aja mau seberapa lama jarak clone satu dengan clone yang lainnya. Misal 1 detik ya udah dia nanti akan setelah 1 detik baru akan muncul clone yang baru. Nah, di sini aku mau ubah ya, teman-teman biar lebih cepat. Kita kasih aja 0,1 sampai 0,9. Nah, ini kita akan menerapkan juga biar nanti lebih variatif lagi, teman-teman. Kita bisa menggunakan namanya pick random juga ya. Oke, caranya sama kayak yang sebelumnya tadi, teman-teman. Kita bisa ke operator, terus cari aja pick random. Nah, di sini kita tinggal set saja, teman-teman. Kita pengen lebih cepat ya, jadi kita kasih 0,1 sampai 0,9. Nah, ini maksimalnya nanti 0,9. Ntar kita kecilin dan geser dulu teman-teman karena dia nabrak ternyata. Ah, ini dia. Oke, seperti ini teman-teman tuh dia. Nah, kalau kalian jalankan, kalian amati situ tuh sudah ada jarak jeda waktunya dan dia tidak terus-menerus kayak tadi ya. Mungkin ini bisa kita kasih 0,2 aja deh, paling kecilnya ya. Nah, kayak gini mungkin. Oke, jadi dia nanti sudah ada jaraknya dan kalian bisa lihat di situ dia sudah turun ya, jatuh ke bawah semuanya dengan jeda waktu tertentu. Nice. Oke. Kita bisa stop dulu. Kemudian apa? Karena kan tadi pada nempel ya, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan delete clone alias biar dia hilang ya kalau sampai ke bawah atau menyentuh si roketnya. Jadi kita bisa ke bagian control, terus kita scroll ke bawah dikit. Ini ada delete this clone. Jadi kita taruh aja di sini. Jadi setiap dia sudah sampai bawah atau menyentuh roket, maka dia akan delete clone alias menghapus salinan dari clone tersebut. Nah, tuh dia sudah hilang ya. Kalian bisa lihat tuh, menyentuh roket juga sudah hilang. Jadi dia tidak akan numpuk di bawah sini atau nempel di roketnya. Kayak gini, teman-teman. Tuh, udah cakep nih. Oke. Berikutnya kita pengen ngeset nih teman-teman, kalau kalian amati di atas ini kan masih nongol dikit nih, ya kan? Masih nongol buat yang sprite utamanya. Jadi kita bisa lakukan hide dulu di awal teman-teman ya, pengaturan biar dia nggak muncul, nggak mengganggu di atas sana. Kita hide kayak gini. Terus kapan munculnya? Ya ketika dia sudah menjadi clone teman-teman. Maka di sini kalian bisa tambahin aja show di bagian bawahnya sini, bawahnya goto ya. Nah, mungkin jadinya nanti secara keseluruhan bakal kayak gini teman-teman kode program kita. Nah, kita akan coba jalankan lagi, kita lihat. Nah, itu dia tuh, nabrak roket sudah hilang, sampai bawah juga udah hilang, dan di atas nggak ada yang nongol ya, yang clone-nya yang utama tadi. Oke, kayak gini teman-teman, cukup bagus nih ya. Secara umum kalian bisa ubah-ubah untuk weight-nya, untuk apa namanya, jeda antar clone dia bakal munculnya seberapa lama. Habis itu go to-nya ini harus ya, teman-teman, biar dia bisa kanan, kiri, atau tengah. Habis itu di sini ada repeat until dan juga change. Ini untuk mengatur kecepatan ya, kalian bisa tambahin aja kalau pengen lebih cepat. Oke, kayak gini teman-teman. Untuk part 2 silahkan bisa ditambahin. Dan ya, selamat mencoba teman-teman ya. Kalau sudah selesai ya berarti teman-teman tinggal lanjut ke part yang ketiga. Langsung aja diklik teman-teman, kita lanjut ke part yang ketiga.